sahabat, menurut Oto Hasibuan, sidang PK 7 narapidana tanpa novum atau bukti baru, ketujuh narapidana itu bisa bebas. Apakah alasannya? Kita dengar penjelasannya. Thank you. Hakim itu tergantung hakim ya, tetapi tentunya tidak ada salahnya kalau kami berkeyakinan untuk bisa memenangkan perkara ini. Dasar pemikiran kami tentunya adalah dari bukti-bukti yang kami miliki. Saya hanya sampaikan dulu yang paling cepat karena ini diskusi di melalui televisi nggak bisa banyak. Nah, umpamanya kelihatannya sepele sekali tentang bahwa seorang tersangka itu wajib didampingi pengacara. Kelihatannya begitu ya. Ini kan diatur dalam Miranda Rules dulu di Amerika ya, waktu ada perkara Miranda versus Arizona gitu ya, di mana diberikan di sana itu bahwa semua advokat, semua tersangka itu wajib diberikan hak-haknya dia untuk mendapatkan pengacara, the right to be silent ya, hak untuk diam dan sebagainya. Nah, itu telah diadopsi oleh KUHP kita gitu loh, diadopsi oleh KUHP kita bahwa seseorang advokat tersangka itu wajib diberikan pendampingan khususnya bagi orang-orang yang diancam hukuman 5 tahun atau 15 tahun ke atas ya kan. Nah, saya melihat putusan Mahkamah Agung secara konsisten terhadap hal ini, bukan satu dua putusan Mahkamah Agung, berkali-kali Mahkamah Agung mengatakan kalau tidak didampingi oleh para advokat itu harus bebas. Nah, kalau kita lihat ini kan berisi hak ajasi kan, human right gitu loh, jadi harus dijunjung tinggi gitu loh. Nah, kalau berkaca ke sini, menurut saya tanpa meriksa bukti-bukti novum yang lain dengan mengacu kepada bahwa sebenarnya seorang tersangka wajib didampingi, apalagi diancam 5 tahun sampai 15 tahun, wajib bebas, selesai. Jadi very simple case sebenarnya kalau berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung itu. Nah, saya ingin melihat apakah Mahkamah Agung mau konsisten nggak? Karena Mahkamah Agung telah memberikan putusan jurisprudensi seperti ini. Kalau tidak didampingi, itu harus dibebaskan. Kalau ancaman hukuman kepada dia 5 tahun atau lebih. Bahkan saya katakan ya, saya sendiri ya, waktu saya ini kan ketua umum Peradi, KPK saja, saya pernah mendapat surat dari KPK ketika seorang di sana ada tersangka, rupa-rupanya dia tidak mampu membayar pengacara, dia kirim surat kepada Peradi untuk mengirim seorang advokat untuk mendampinginya. Saya juga pernah mendapat surat dari Kejati Balikpapan pada waktu itu, karena seorang tersangka tidak ada pengacaranya. Kita kirim, jadi artinya sebenarnya kalau kita tidak kirim pun, negara wajib memberikan itu, wajib membayar itu, gitu loh. Jadi karena kewajiban negara lah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya. Jadi di dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan itu tidak ada alasan bagi seorang penyidik dengan tidak tersedianya advokat di daerah tersebut maka tidak memberikan advokat kepada seorang tersangka. Itu aja tidak bisa diterima gitu loh. Jadi wajarlah kalau saya optimis ya. Saya tetap berharap Mahkamah Agung konsisten. Di samping bukti-bukti novum yang saya jelaskan sebelumnya, di samping adanya dua putusan hakim yang bertentangan satu sama lain gitu ya. Ya, karena kalau mengenai novum kan jelas sekali kan bahwa ada fakta yang ada pada waktu kejadian perkara itu terjadi. Fakta itu kemudian baru kita ketahui kemudian, yang mana pada waktu kalau diketahui hakim itu pada waktu itu di mana kesaksian yang disampaikan oleh Dede dan yang lain-lain Liga Akbar itu adalah bohong, maka hakim pasti membebaskan para terpidana ini gitu loh. Jadi itu dasar keyakinan.